Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari mengenai prinsip rupa pada karya seni tie-dye. Apa itu prinsip rupa? Prinsip rupa merupakan elemen yang paling penting yang perlu diperhatikan ketika membuat karya seni. Untuk membentuk komposisi dalam sebuah karya, maka diperlukan prinsip dasar agar karya yang dihasilkan bernilai seni tinggi. Prinsip-prinsip seni rupa adalah cara penyusunan, pengaturan unsur rupa sehingga membentuk suatu karya seni. Prinsip seni rupa dapat juga disebut sebagai asas seni rupa yang menekankan prinsip desain seperti ada kesatuan, keseimbangan, irama, penekanan, proporsi, dan keselarasan. Yang pertama ada prinsip kesatuan. Kesatuan atau unity merupakan prinsip yang menunjang bagaimana unsur-unsur dalam karya seni rupa saling berpadu satu sama lain, sehingga saling menunjang dalam membangun sebuah komposisi yang menarik dan indah. Kesatuan dapat membuat sebuah karya seni bernilai estetis. Pada karya seni tie-dye, prinsip kesatuan terdapat pada bentuk yang dihasilkan secara berulang-ulang dan pada warna yang dihasilkannya. Contohnya ada pada gambar di bawah ini. Kalau kita lihat, prinsip kesatuan terjadi pada asas warna dan juga pada asas bentuknya. Selanjutnya, yang kedua, ada prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan atau kita dapat menyebutnya balance merupakan prinsip yang bertanggung jawab pada kesan dari suatu susunan unsur-unsur dalam seni rupa. Unsur-unsur seni rupa yang diatur sedemikian rupa melalui prinsip keseimbangan akan menjadi daya tarik bagi para penikmat karya seni. Pada karya tie-dye, prinsip keseimbangan terdapat pada bentuk yang dihasilkan. Bentuk tersebut memiliki kesamaan bentuk tetapi berbeda ukuran yang disebut dengan keseimbangan asimetris. Sedangkan jika bentuknya sama dalam pengulangannya disebut keseimbangan simetris karena bentuknya memiliki kesamaan dari segi ukuran dan juga warna. Namun jika keseimbangan terpusat ada di tengah-tengah atau sentral disebut keseimbangan radial. Contohnya kita lihat pada karya berikut. Nah, ini prinsip keseimbangan. Nah, ini prinsip keseimbangan radial atau kita menyebutnya center karena pusat ada di tengah-tengah. Dari mana pusat di tengah-tengah? Ini bisa ditandai dengan warna tie-dye yang berbeda dari bentuk yang lainnya. Warna tie-dye berpusat pada warna biru, sedangkan selanjutnya warna tie-dye berwarna hijau. Sedangkan unsur dasarnya atau kainnya berwarna orange kekuningan. Nah, ini menjadi pusat, warna-warna ini menjadi pusat, hijau dan juga biru menjadi warna center. Dan keseimbangan kita ketika mata melihat akan berpusat pada warna biru dan juga hijau dan bentuk-bentuk lingkaran. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya, prinsip irama. Irama atau ritme merupakan prinsip yang mendasari pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur. Pengulangan unsur-unsur seni rupa yang diatur dapat berupa garis-garis, bentuk, atau variasi warna. Pada karya tie-dye, pengulangan yang dilakukan secara bervariasi akan menghasilkan irama yang harmonis, yang dapat meningkatkan nilai estetika pada karya seni tie-dye. Pada contoh karya tie-dye pertama yang ini, pengulangan dilakukan dengan membentuk unsur-unsur yang ukurannya sama, kemudian mengelilingi kainnya. Kemudian dia memberikan warna-warna yang berbeda satu sama lain, walaupun ukurannya memiliki kesamaan bentuk. Di sini juga ada prinsip irama yang terpusat, ya. Oke, sedangkan pada karya seni kedua yaitu tie-dye, dia lebih memancar ya keseimbangannya dan iramanya dilakukan secara berulang-ulang. Kita dapat lihat pada bentuk yang memancar seperti ini diulang-ulang dari bentuk paling kecil di pusat kemudian besar lama-lama menjadi sangat besar. Ini menunjukkan bahwa prinsip irama digunakan pada karya tie-dye. Kita lanjut selanjutnya, prinsip seni
ada penekanan, atau kita menyebutnya dengan kontras. Penekanan merupakan kesan yang diperoleh karena adanya dua unsur yang berlawanan. Perbedaan yang mencolok pada warna, bentuk, dan ukuran akan memberikan kesan yang tidak monoton. Dan ini merupakan prinsip penekanan. Contohnya, pada karya tie-dye di bawah ini, penekanan ada pada bentuk tie-dye yang di tengah, karena memiliki bentuk dan warna yang berbeda. Coba kita perhatikan. Jika dilihat, warna keseluruhan tie-dye yaitu merah. Sedangkan untuk bentuk-bentuknya yang melalui ikatan berwarna putih. Tetapi pada tie-dye yang di tengah-tengah memiliki unsur warna yang berbeda dan juga unsur bentuk yang berbeda daripada yang lainnya. Maka dari itu, unsur penekanan terdapat pada di tengah-tengah, bentuk-bentuk yang berbeda. Kita lanjut prinsip rupa yang lainnya. Ada prinsip proporsi. Kalau kita lihat, proporsi merupakan kesebandingan atau merupakan proses membandingkan bagian-bagian yang satu dengan bagian lainnya secara keseluruhan. Misalnya, membandingkan ukuran tubuh dengan kepala, ukuran objek dengan ukuran latar, dan kesesuaian ukuran objek satu dengan objek lainnya yang dekat maupun yang jauh letaknya. Kalau kita lihat, prinsip proporsi ini terdapat pada bentuk layang-layang. Ya, layang-layang ini pada karya tie-dye dibentuk dari persegi, sebenarnya hanya saja dibalik. Nah, prinsip proporsi ini ada pada bentuk yang kecil dengan perpaduan bentuk ukuran yang besar ini. Ya, pada karya tie-dye, bentuk-bentuk ini juga memberikan komposisi dan proporsi yang menarik ketika disatukan. Oke, kita lihat selanjutnya. Prinsip keselarasan. Keselarasan atau harmonisasi yakni kaitan kedekatan unsur-unsur yang berbeda baik dari bentuk, pencahayaan, dan warna dalam menciptakan sebuah keindahan. Kita lihat pada karya tie-dye di bawah ini. Prinsip keselarasan ada pada warna. Kita melihat ada warna merah, percampuran dengan hijau dengan merah, kemudian dengan biru muda dengan biru tua. Nah, biru muda dengan biru tua menciptakan warna analogus. Warna analogus merupakan prinsip warna yang berdekatan dalam lingkaran warna. Oke, selanjutnya warna kuning dengan warna hijau memiliki komposisi warna komplementer. Sedangkan warna merah memberikan kontras ya pada warna-warnanya. Oke, sehingga pada karya tie-dye ini terlihat selaras dan menarik dari segi warna maupun segi bentuk. Dari bentuknya ada ukuran yang kecil, besar, dan sedang, sehingga membentuk komposisi yang selaras. Kita lihat selanjutnya. Unsur seni rupa. Setelah mempelajari tentang prinsip dalam seni rupa, kita akan mempelajari unsur dalam seni rupa. Unsur seni rupa adalah bagian-bagian penting yang membentuk sebuah karya seni rupa. Sebuah karya seni rupa tersusun dari unsur-unsur tersebut sehingga bisa membentuk sebuah komposisi yang indah dan bermakna. Yang pertama, ini ada unsur seni rupa ya pada karya tie-dye. Bentuk-bentuknya baik garis, bentuk maupun titik. Oke, kita lihat yang pertama, unsur rupa ada titik. Titik merupakan unsur yang paling kecil dalam suatu karya seni rupa atau kita bisa menyebutnya unsur paling dasar. Titik bisa digunakan untuk menciptakan unsur-unsur lain dengan cara menyusun atau menderet hingga menjadi suatu garis. Pada karya tie-dye, titik dihasilkan dari teknik pewarnaan dan ikatan. Berikut contohnya. Pada karya ini ada bentuk-bentuk titik yang melebar pada karya tie-dye. Nah, bentuk-bentuk ini dapat diciptakan karena proses pewarnaan dan teknik ikatan dalam karya tie-dye. Kita lihat selanjutnya, setelah titik, ada unsur rupa line atau garis.
Garis merupakan unsur seni rupa yang pertama adalah goresan yang berupa garis berjumlah 2 hingga 3 dimensi yang sifatnya deskriptif, abstrak atau tersirat. Pada karya tie-dye, unsur garis didapatkan dari motif-motif yang dihasilkan melalui ikatan dan lipatan. Pada bentuk lipatan dan ikatan akan mencegah warna masuk sehingga bagian yang tidak terkena ikatan akan menghasilkan warna atau bisa jadi sebaliknya. Perhatikan karya tie-dye di bawah ini. Terjadi bentuk karena adanya garis. Selanjutnya, setelah garis kita lihat unsur rupa berikutnya. Shape atau bentuk. Shape adalah unsur atau komponen seni rupa yang memiliki bentuk baik itu 2 dimensi, datar hingga terbatas pada tinggi dan lebar. Pada karya tie-dye, garis-garis yang terbentuk dari ikatan dan lipatan akan membentuk bangun datar atau 2 dimensi, seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan sebagainya. Contohnya pada karya tie-dye di bawah ini akan membentuk seperti persegi dan layang-layang. Oke, ada juga yang membentuk geometris, ya, geometris atau juga membentuk non-geometris, seperti bunga, ya. Oke, jadi pada karya tie-dye bisa juga membentuk suatu bentuk-bentuk karya geometris maupun non-geometris. Selanjutnya, unsur seni rupa yang lainnya ada bidang. Bidang sudah pasti ada pada karya tie-dye. Bidang merupakan unsur yang ketiga. Bidang juga merupakan perkembangan dari bentuk. Secara mudahnya, bidang merupakan suatu garis yang ujungnya akan saling bertemu hingga membentuk suatu area tertutup. Nah, di sini kita bisa membentuk bidang. Bidangnya bidang apa? Oke, bidang-bidang bangun datar, persegi, dan sebagainya atau bentuk lingkaran pada karya tie-dye. Bentuk-bentuk ini juga tercipta karena adanya lipatan dan juga bentuk ikatan, ya. Sehingga dalam proses pewarnaannya akan membentuk motif-motif tertentu. Selanjutnya kita lihat, setelah bidang kita akan melihat ada ruang. Ruang merupakan suatu karya 2 dimensi yang memiliki sifat semu. Ruang juga masih dibagi menjadi 2, yaitu ruang positif dan ruang negatif. Ruang negatif adalah suatu ruang yang berada di luar berbagai bidang atau volume. Sedangkan ruang pada karya tie-dye terdapat pada bentuk-bentuk yang berulang-ulang. Nah, ruang di sini ada ruang positif dan negatif pada karya tie-dye. Kita bisa melihat bahwa ruang yang bermotif di sini merupakan ruang negatif. Ruang yang berada di luar yang ada di luar pada kainnya, sedangkan ruang positif yang ada di dalam. Oke, yang di dalam itu adalah bentuk-bentuk dari karya tie-dye yang berulang-ulang. Oke, selanjutnya setelah ruang, kita mengenal unsur rupa selanjutnya, warna. Warna juga merupakan unsur yang paling mencolok pada suatu karya seni rupa. Dalam seni rupa, warna secara estetika terbilang cukup subjektif, tergantung dari daya cipta pembuat karya seni. Akan tetapi, dalam konteks teknikal, unsur warna dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama ada warna, artinya warna apa yang akan dihasilkan pada karya seni rupa tersebut. Lalu ada juga unsur warna yang memiliki value, di mana value di sini berhubungan dengan gelap atau terangnya suatu warna yang digunakan. Lalu ada juga warna yang memiliki intensitas, artinya intensitas warna tersebut bisa berkaitan dengan seberapa kuat dan lemahnya warna tersebut dihasilkan pada karya tie-dye. Oke, kita lihat warna pada karya tie-dye berikut ini. Warna pada karya seni tie-dye dihasilkan melalui proses pewarnaan, baik secara tekstil atau alami. Pada tisu, penggunaan pewarnaan makanan menghasilkan warna yang beraneka ragam. Nah, kita lihat pada contoh di bawah ini. Warna pada karya tie-dye bisa juga menjadi terang atau sangat soft, ya, atau warnanya value warnanya tidak terlalu terang. Nah, kita bisa lihat perpaduan komposisi warna pada karya tie-dye akan menghasilkan karya yang menarik dan estetik. Oke, kita lihat selanjutnya ada tekstur.
Tekstur pada karya tie-dye dapat dibagi menjadi dua, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata terjadi apabila kesan raba dan penglihatan sama, sedangkan tekstur semu apabila kesan penglihatan dan kesan raba berbeda. Dapat kita lihat, tekstur nyata terjadi apabila kita melihat karya tie-dye kelihatannya kasar. Pas kita pegang, area permukaannya benar kasar. Tetapi tekstur semu apabila antara penglihatan kita melihat karya tie-dye itu kasar, ternyata halus. Itulah tadi ada prinsip dan unsur rupa. Oke, sekian penjelasan kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.